yang pernah bekerja di Hong Kong dan sekarang sudah atau baru kembali ke Surabaya, Jawa Timur, ingin memberikan kesaksiannya. Namanya adalah Bu Hilwa. Silakan Bu Hilwa. Ya baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya di Hong Kong bekerja dan mendapatkan info programnya Ustadz Yusuf Mansur melalui sahabat saya bersama Muhammad Abidin. Beliau di Surabaya sebagai mahasiswa UIN. Lewat istri saya dan bahasa saya, dengan begitu menawarkan program PSI. Setelah kami gabung menjadikan program itu untuk bisnis teman-teman dan saya dengan program-program iming-iming atau planning ke depan membangkitkan ekonomi umat Islam berjamaah di Indonesia. Dan kami berharap saat itu pulang ke Indonesia menjadi seorang pengusaha seperti yang beliau inginkan pada kami. Sehingga kami daftar, kami mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semakin kita bahas Yusuf Mansur dari berbagai sisi, maka kesimpulan kita adalah Yusuf Mansur itu telah memfungsikan dirinya sebagai penjahat terhadap umat Islam. Sekarang kita lihat misalnya isu-isu yang dimainkan itu diantaranya adalah ekonomi syariah atau syariah lah cerita Yusuf Mansur itu. Kita lihat memang kecenderungan atau tren umat Islam dan umat beragama lain dalam beberapa waktu belakangan ini adalah ingin mewujudkan ekonomi yang anti riba gitu. Ekonomi yang anti riba dan ekonomi yang tidak mengeksploitasi masyarakat, di mana yang kaya akhirnya bertambah kaya, yang miskin mati merana. Itu yang disebut dengan sistem perekonomian konvensional. Lalu ada tawaran untuk keluar dari cara yang bulat, kalau orang Jakarta bulat, yang sudah nggak jelas kemana ini, ada tawaran yaitu ekonomi syariah, perbankan syariah, gitu kan? Karena di sini tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada peminjam atau orang-orang yang dikasih bantuan keuangan oleh bank, tetapi bank sendiri juga ikut terlibat sehingga juga harus mempertanggungjawabkannya gitu. Karena itu proyek-proyek yang dibiayai oleh bank syariah itu adalah proyek di mana berkumpul di situ itu nilai profit dan juga ada arahan dalam bahasa yang ringkas yaitu profit. Jadi ada nilai keuntungan tapi ada arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian yang dicoba bagaimana mengatasi ketidakstabilan perekonomian akibat mesin ekonomi terlalu panas gitu. Nah, di Indonesia kita lihat perbankan yang pakai syariah itu relatif ya stabil, setidaknya yang terpantau dari bursa saham gitu. Misalnya Bank Syariah Indonesia, ya kan? Bank Syariah Indonesia itu ketika di launching sampai sekarang sahamnya kan terus naik gitu. Jadi ada nilai profitnya di sana dan sedikit terancam dengan spekulasi gitu. Karena ada nilai-nilai syariah, ya kan? Itu yang terlihat dalam perkembangan perbankan syariah. Ya, karena itu bank-bank konvensional mencoba membuka juga cabang dari perbankannya yang bernuansa syariah. Misalnya BRI, ada BRI syariah gitu kan. Ada Bank Mega, bank swasta, ada Mega syariah. Ada BCA syariah gitu. Dan banyak lagi bank yang lain yang juga membangun atau menampilkan perbankan di dalam muamalah syariah. Ya, tujuannya tentu ya ingin mendapatkan profit yang lebih stabil. Lebih stabil. Kemudian mungkin dari segi perpajakan, mungkin perpajakannya juga lebih ringan. Lalu di mana peran Yusuf Mansur? Ya, Yusuf Mansur begitu dengar cerita syariah, dia langsung jualan untuk meraup duit syariah. Di antaranya nih naik haji, ya kan, yang
cover oleh namanya Koperasi Indonesia Berjamaah. Koperasi Indonesia Berjamaah ini meraup duit yang sangat banyak. Misalnya dia tawarkan ini umroh murah gitu kan. Bayar DP-nya 3,5 juta, lalu 6,5 jutanya untuk pay trend. Jadi orang bayar 10 juta gitu. Dia meraup jumlah orang yang mendaftar itu ya mungkin ada 10.000 orang gitu. Kalau 10.000 kali 10.000 orang gitu, ya kan? Dikali 10 juta. Oh, itu dia meraup uang sekitar 100 miliar lebih. Tapi sekarang nggak ada satupun yang berangkat. Nah, ini kejahatan gitu. Nggak ada yang berangkat. Dia silat-silat lidah aja, karena manusia munafik ini orang ya. Katanya lunasi dulu, baru berangkat. Kata jemaah kapan berangkat, biar dilunasi. Ya, gitu aja. 3,5 jutanya mau udah hilang. Yang terdata yang dikumpul oleh pengacara, orang-orang yang dizalimi ini, ada 7.424 orang jamaah. Itu yang terdata, yang belum terdata. Ada jemaah semenjak bapaknya masih sehat, sakit-sakitan, lalu meninggal, nggak berangkat. Ya jelas lah, itu kan peristiwanya mulai tahun 2012. Nah ini contoh kejahatan. Kita harus sepakat ini bentuk kejahatan. Cuma kita nggak tahu ya kenapa itu kalau di travel umrah lain kan udah ditangkap oleh polisi. Kenapa ini enggak gitu? Kita nggak tahu ya. Hukum kita sini kan macam-macam. Terus dia bikin lagi Koperasi Indonesia Berjamaah. Ini syariah juga nih. Ada lagi nanti hotel syariah. Taunya Hotel City itu menjadi nama keluarga. Padahal itu dikumpulkan duit dari masjid ke masjid. Ya kan? Ya kasihan benar ya. Ini ada umat Islam yang sangat berharap adanya sosok perekonomian syariah biar nasibnya berubah gitu. Oleh Yusuf Mansur dijual cerita syariah ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, untuk memperkaya dirinya. Lalu dari cerita hotel syariah tadi menjadi hotel esek-esek. Malu nggak Yusuf Mansur? Urat malunya udah putus. Harusnya dia malu tuh kepada jemaah yang berniat melihat gitu adanya ekonomi syariah. Karena itu dengan segala keterbatasan masyarakat kita dia berjuang. Dia serahkan uangnya ke Yusuf Mansur. Oleh Yusuf Mansur ya dia cengengesan. Cengengesan dia aneh tidur di atas duit. Sombong kan? Wallahi. Pakai wallahi lagi itu. Tidur di atas duit miliaran. Ya senang lah ngumpulin duit atas nama syariah. Lalu dari duit itu tiba-tiba ya kan dia telah mempunyai usaha yang baru yang kemudian dikenal dengan warung steak and shake. Itu duit memeras di mana-mana itu. Atau duit dalam tanda kutip ngerampok di mana-mana. Ditipu lah masyarakat di mana-mana atas nama syariah. Nah ini penjahat nggak ini? Terserah kita menilai, tapi kalau saya berpikiran ya begitulah gitu. Lalu kalau ada orang minta duit, dikasih nggak? Enggak. Di syariah itu omong kosong gitu. Jadi ketika orang semangat bercerita syariah, bahkan ada yang menulis buku tentang syariah. Dia sekolah dengan benar tentang syariah. Lalu dia menyimpulkan syariah adalah solusi atas kekalutan ekonomi ini. Dia publish itu di berbagai media. Banyak negara yang menyatakan respect. Bukan hanya negara yang mayoritas penduduknya Islam. Bahkan sekelas Paus. Paus juga respect. Oh, ini benar ini. Ekonomi yang sesuai dengan semangat Yesus. Begitulah kira-kira ya. Tidak hanya negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Bahkan di tengah masyarakat sekuler. Ya, seperti di Jerman. Gitu. Dia senang dengan ekonomi syariah. Karena ini memberikan kestabilan. Gitu. Konglomerat kita di sini kan secara agama mayoritas kan non-muslim. Tapi kenapa mereka senang dengan ekonomi syariah atau perbankan syariah? Karena ini lebih menjamin
ya kan, menjamin keamanan uangnya. Ya toh? Menjamin gitu. Nah, oleh Yusuf Mansur isu syariah ditunggangi, lalu dia jual cerita-cerita palsu, mendapat duit dari masyarakat, dia bangun warung stick and shake, cerita syariah dibuang ke laut. Inilah yang kita lihat bagaimana di kalangan internal Islam penjahat itu ternyata yang berbahaya kalau ada di dalam selimutnya. Maka orang kita menyebut musuh dalam selimut. Nah, Yusuf Mansur itu berselimut atau bersuruban syariat. Dijuallah cerita ini ke masjid-masjid. Karena itu mari kita hati-hati melihat perkembangan ini dan kita gunakan akal kita secara sehat. Tidak selamanya orang-orang cerita syariah itu semangat dan jiwanya sesuai dengan syariah. Tidak selama yang teriak-teriak syariah itu dia gunakan untuk kepentingan syariah. Sering juga mereka menggunakan untuk kepentingannya sendiri. Dan itu diperankan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.